Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni dari SMK Telkom Malang, mewakili Jawa Timur untuk LKS tahun 2020. Jadi di video kali ini saya akan melakukan presentasi pada mengenai apa yang saya kerjakan pada modul 2. Oke, langsung saja. Pada modul 2 tugas 1 saya disuruh untuk membuat topologi. Jadi gambaran saya topologi seperti ini. Cloud internet tersambung ke internet laptop Anda, melakukan NAT untuk sharing di chemistry. Ini sudah. Dan membuat sebuah server namakan R1 dengan dua LAN, satu LAN tersambung ke cloud, satu LAN tersambung ke mesin K1. Seperti ini. Ini LAN 1 NP0 S3 dan ini LAN 2 NP0 S8 tersambung ke K1. Selanjutnya buat server nama R2 dengan dua LAN tersambung ke cloud dan di internal di belakang R2. Jadi ini sama NP0 S3, NP0 S8 untuk switchnya. Jadi di sini internalnya saya menggunakan switch. Terus untuk modul 2 tugas 2 dari K1 masuk ke R1 secara aman menggunakan SSH. Jadi dari R1 ini dari K1 semua ke R1 menggunakan SSH. K1 dan R1 menggunakan SSH 2.2 seperti ini. SSH dan pada awalnya username pada tujuannya, targetnya add, terus IP address dari servernya, dan lalu akan disuruh memasukkan password server. Setelah itu akan terconnect seperti itu. Tugas 3, pastikan bahwa R1 dapat forward antara dua paket konfigurasi mengenai paket. Dua, tiga, satu. Jadi untuk forward paketnya, untuk mengaktifkannya menuju ke folder etc sysctl.conf, lalu hapus tanda pagar pada sini. Net IPv4 IP forward sama dengan 1, itu hapus tanda pagarnya. Defaultnya ada tanda pagarnya. Dan lalu untuk selanjutnya, untuk aktifkan forwardnya, pergi ke folder /proc/sys proc/net/ipv4/ip_forward nano proc sys net ipv4 ip forward. Defaultnya adalah 0, ubah jadi 1 untuk bisa forwarding paket. Jadi seperti itu. Dan untuk 312.3.1 seperti itu, dan untuk 2.3.2 juga sama seperti itu tadi, cuma beda servernya. Untuk tugas selanjutnya 2.4 pada R1 instalasi OpenVPN. Jadi instalasi OpenVPN digunakan komen apt/apt-get install OpenVPN, seperti itu saja. Lalu akan muncul sugesti dari yang disarankan oleh OpenVPN-nya seperti ACRSA dan lain-lain. Jadi pada OpenVPN modul 2 ini saya tidak menggunakan ACRSA, tapi saya menggunakan langsung manual menggunakan OpenSSL. Nah, setelah instalasi selesai,
OpenVPN memberikan akses layanan pada interface LAN menuju cloud. Jadi interface LAN ini interface-nya adalah memiliki IP 10.150.0.6. Lalu sebelumnya saya copy dulu file dari instalasi OpenVPN, yaitu file servernya, config servernya dari user share.doc OpenVPN example sample config files. Lalu nama filenya adalah serverconf.gz. Copy di folder etc OpenVPN. Setelah copy selesai, lakukan gunzip atau ekstrak dengan melakukan command gunzip lalu nama filenya. Setelah diekstrak, lalu ganti pada ini lokalnya, ini saya ganti menggunakan IP NP 0S3 10.150.0.6. seperti itu. Selesai seperti itu kurang lebihnya. Jadi OpenVPN memberi layanan pada interface LAN yang menuju cloud. Interface ini IP-nya adalah 10.150.0.6. Jadi pada server conf-nya saya masukkan IP pada interface LAN-nya di sini. Seperti itu. Modul 2.5. Pada R1 perlihatkan kondisi konfigurasi firewall setelah diinstal OpenVPN. Setelah saya cek, saya menggunakan IP type placement L dan UVW. Jadi seperti ini outputnya. UVW status numbered, status aktif. Seperti ini outputnya. Barangkali kurang jelas. Ini outputnya. Oke, selanjutnya perlihatkan konfigurasi OpenVPN. Jadi saya konfigurasi OpenVPN server itu seperti yang saya katakan tadi, menggunakan OpenSSL, bukan pakai SIRSA. Yang pertama hal saya lakukan adalah nano server.conf, lalu ubah datanya seperti ini. Sebentar. Ubah datanya seperti ini pada server.conf. Saya zoom. Persis seperti ini. Penjelasan pertama, lokal ini IP dari port LAN dari cloud. Portnya 1194, port OpenVPN-nya. Protokolnya UDP. Lalu CA ini saya taruh CERT-KDH merupakan PKI-nya, Public Key Infrastructure. Saya taruh di folder etc OpenVPN server. Lalu saya aktifkan topologi subnet supaya user yang connect, jadi ada user 1, user 2. Selama saya latihan pada masa-masa sebelumnya itu, kalau saya nonaktifkan topologi subnet, client to client dan duplicate CN ini, kalau saya tidak aktifkan, itu IP-nya bentrok. Jadi saat user 1 connect VPN, user 2 connect VPN, lalu pas saat ngeping sama menggunakan internetnya, salah satu usernya ini akan tidak dapat internetnya dari VPN-nya itu karena bentrok IP-nya sama. Jadi untuk mengatasinya saya gunakan topologi subnetnya yang saya aktifkan, lalu client to client-nya juga saya aktifkan, duplicate CN saya aktifkan. Jadi pas saat connect IP address-nya itu berbeda, jadi internetnya juga bisa, jadi tidak bentrok intinya. Seperti itu. Lalu push redirect gateway dev bypass DHCP aktif dan DNS-nya 888 8844.
Lalu Max Client saya aktifkan juga. Lalu log append saya lognya supaya menambah ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya cd etc OpenVPN server. Nah, pada saat ini saya akan melakukan generate PKI, yaitu Public Key Infrastructure. Komen pertama yang lakukan adalah OpenSSL reg new x509 mainout ca.pem keyout cake.pem subject itu subject country ID SMK Telkom Malang JN Telkom JA slash kutip main notes. Jadi pada pada komen pertama yang saya lakukan adalah untuk generate CA dan cakenya yang nanti akan sangat diperlukan pada PKI. Selanjutnya OpenSSL reg main new mainout vpn.csr main keyout vpn.key subject sama seperti tadi. Jadi pada komen kedua ini saya generate vpn.csr dan vpn key-nya. Nah, ini pada komen pertama yang diperlukan untuk PKI itu adalah CA, dan komen kedua ini yang diperlukan untuk PKI adalah vpn.key. Dan vpn.csr ini diperlukan untuk generate vpn.cert certificate. Nah, komen ketiga ini generate sertifikatnya. OpenSSL 5x509 main reg main inputnya itu VPN CSR. Pada output komen 2 itu dimasukkan di sini vpn.csr. Main outputnya vpn.cert. Akan dibutuhkan file-file yang dibutuhkan tadi, ada file ca.pem, cake-nya juga diperlukan untuk generate CRT-nya, cake.pem. Lalu set serial 01, selesai. Ini akan ada output seperti ini. Subject C, ID, SMK Telkom Malang, JN Telkom. Nah, getting CA private key, selesai. Done, generate PKI-nya. Lalu komen ketiga yaitu membuat DH-nya dengan melakukan komen OpenSSL DH param main outputnya itu out.pem, lalu terakhir 2048 akan generate DH-nya. Kenapa 2048? Karena di server.config-nya itu disyaratkan untuk 2048. Nah, saya ls seperti ini outputnya: cake, ca, dh, vpn cert, vpn csr, vpn.key. Jadi file ini yang akan dijadikan PKI itu dh.pem, vpn.cert, vpn.key, dan ca.pem. Cake dan vpn csr itu tidak digunakan untuk generate-nya. Lalu untuk selanjutnya saya itu yang digunakan PKI tadi vpn.cert, ca.pem, dan vpn.key-nya itu saya inputkan ke dalam data user txt. Jadi file data user txt ini saya gunakan untuk kliennya, seperti itu. Jadi kliennya itu butuh PKI-nya atau public key infrastrukturnya dari server. Nah, setelah itu tambahkan saat setelah itu ini tidak ada CA, tidak ada /CA, CRT itu tidak ada. Jadi awal-awal tambahkan CA, lalu setelah N-nya itu tambahkan seperti ini, seperti HTML intinya. CRT, key seperti itu. Jadi ini adalah key-nya untuk mengakses VPN servernya. Selesai seperti itu untuk konfigurasi servernya. Untuk selanjutnya tugas 7, reboot R1 sampai menyala kembali. Perlengkapan konfigurasi jangan bahwa tunnel telah muncul.
27. Ini saya reboot, lalu ini startnya, dan tunnel yang muncul adalah TUN 0. Itu adalah interface dari OpenVPN-nya. Seperti itu. Buka firewall untuk layanan port 1194 melalui UDP. Jadi menggunakan IP tables ini, saya buka portnya dengan IP tables main A input main P DCP main P UDP main di port 1194. Bentar, saya lihat 28. Nah, seperti ini. IP tables main A input main P UDP main di port atau 94 main J jamnya accept, jadi diterima. Selanjutnya adalah TCP, membuka port TCP-nya. IP tables main A input main P protokolnya TCP, main di portnya port itu 22 accept. Ini saat melihat itunya port UDP, mengecek firewallnya, accept UDP TCP, selesai. Seperti itu. Untuk selanjutnya, buat konfigurasi OpenVPN untuk beberapa klien dari satu konfigurasi. Jadi ini seperti tadi. Jadi data user txt tadi, VPN PKI-nya tadi itu dimasukkan ke config lainnya. Untuk langkah awalnya itu copy file yang berada di user share doc OpenVPN example sample config files, lalu client.conf, lalu kopikan ke etc OpenVPN. Setelah copy selesai, itu merupakan contoh dari config kliennya. Lalu nano client.conf. Nah, isi client.conf seperti ini. Saya zoom. Isi nano client.conf seperti ini. Client devtune protokol UDP remote. Nah, remote ini merupakan IP dari server OpenVPN-nya. Jadi IP servernya itu dari cloud ini adalah 10.150.0.6. Remote-nya seperti itu. Nubin persen key persen. Nah, untuk CRT client CRT client.key itu saya pagari karena tidak digunakan, karena nanti saya inputkan di bawahnya verb 3 ini akan ada PKI dari data user txt tadi seperti ini. Nah, cat server data user txt lalu masukkan ke dalam client.conf, nanti itu akan berada di bawahnya tadi seperti ini. Nah, ada di bawah verb 3-nya, akan terinput di sini. Setelah itu, kan itu tadi client config-nya sudah selesai, sudah beres. Lalu saya kopikan ke dalam folder client. Folder client itu cp client.conf, lalu folder client / nama file. Saya akan generate ada 4 filenya, jadi file pertama user 1 OVPN, user 2 OVPN, dan seterusnya. Lalu selanjutnya setelah itu kan selesai. Lalu saya start pada server 2-nya. Kopikan file OpenVPN kalian ke R2. Server R2-nya ini saya start dulu. Setelah menyala, jadi folder client pada instalasi OpenVPN-nya itu saya kopikan ke dalam directory home lalu nama username-nya di situ saya kopikan di situ, karena kalau copy dari folder directory etc itu tidak bisa di copy, ada tulisan permission denied biasanya. Setelah saya copy di directory home, lalu saya
SCP main R server, username dari servernya, lalu IP server, lalu directory dari home-nya tadi, server, client, dan selanjutnya komen setelah spasi itu home itu adalah folder yang akan saya letakkan di situ. Dan ini adalah outputnya. Output dari folder kalian ada 4 file, user 1, user 2, user 3, 4. Selesai seperti itu. Oke, untuk tugas selanjutnya perlihatkan key yang digunakan pada penserver VPN. Jadi key-nya itu ya seperti tadi, ada CA, ada CRT, ada key VPN.key-nya. Ini seperti itu yang digunakan generator untuk kliennya, itu PKI-nya. Selanjutnya 2.11 instalasi OpenVPN yang digunakan sebagai klien. Jadi instalasinya sama seperti tadi. Instalasinya itu ketika install OpenVPN juga bisa, lalu bisa di widget dari homepage-nya Snort. Di sini bisa download di sini, lalu di ekstrak manual, instalasi manual juga bisa. Selanjutnya tugas 12, jalankan OpenVPN kalian menggunakan konfigurasi OpenVPN klien. Jadi tugas 12 ini menjalankan OpenVPN-nya. Jadi sebelumnya pada sisi servernya kan sudah running OpenVPN servernya. Setelah running itu pada server R2 itu cd desktop, lalu masukkan komen OpenVPN, lalu nama file OVPN-nya. Tadi kan saya kopikan ada 4 klien, ada 4 file user, ada user 1 OVPN, user 2 OVPN, dan sampai 4 itu. Jadi saya gunakan salah satu yaitu OpenVPN, lalu spasi nama filenya user1.ovpn. Nah, setelah connect itu seperti ini. Di bawahnya itu pasti ada tulisan initialization sequence completed. Jadi sebelumnya itu jangan lupa untuk di root dulu, karena kalau tak di root tidak bisa connect OVPN-nya. Bisa tapi secara manual melalui interface-nya. Kalau ini melalui command harus di root. Untuk ceknya interface-nya ini ada .0 ini. Nah, ini init-nya adalah IP address-nya saya. IP address dari OVPN-nya. Selesai. Modul 14. Ini modul 13. Setelah OVPN klien berjalan, interface jaringan pastikan OVPN muncul. Ya seperti tadi, OVPN-nya telah muncul. Ini tan 0 ini IP-nya 10.8.0.4. Selanjutnya 2.14. Pada R2 ping genggalan OpenVPN di belakang R1. Ini hasil pingnya. Saya perlihatkan semuanya ini. Ping dari 168.0.1. Ini dari R2 ya. 0.1 sini. Terus 150.0.6 sini. Lalu 10.10.1 sini bisa. Seperti itu. Ini berhubung klien satunya mati, K1-nya mati, jadi tidak bisa ngeping 198.0.2 tidak bisa karena K1-nya mati. Seperti itu. Terus selanjutnya 15. Pada R1 siapkan server untuk bisa memberikan akses LAN melalui R2 dan untuk 15 ini agak panjang karena ini yang paling sulit menurut saya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah
pada server R2, pada server R1 dulu itu ini adalah konfigurasi OpenVPN servernya seperti ini. Sebelumnya saya zoom seperti ini konfigurasinya. Lalu selanjutnya konfigurasi root static ya, root static. Di root staticnya ini seperti ini. Ini dari sisi R1. Kan ini root 192.168.2.0. Ini dari R1 sini, saya percayakan langsung dengan hasilnya. R1 sini IP-nya itu 192.168.0.1 supaya bisa akses di sini ada klien 2.0, maka lakukan root ini, routes npnol s3-nya di sini, sisi sini supaya bisa akses di sini lah sini. Nah, to-nya ini dari targetnya ke sini. Nah, via itu adalah IP R2-nya. Jadi R1 itu IP dari cloud itu titik 6. Nah, R2 ini IP-nya titik 4 ya, titik 4. Jadi seperti ini untuk konfigurasi static root-nya. Untuk np08-nya tidak usah dihiraukan. Selanjutnya ini konfigurasi kliennya seperti ini. Seperti tadi itu. Nah, ini adalah konfigurasi root static dari server 2. Nah, untuk server 2 itu sebaliknya. Jadi, untuk bisa mengakses ini 192.168.0.024 itu menggunakan di sini. Di sini itu addressnya 0.0, netmarknya 24 atau 25.25.25.0. Gateway-nya itu adalah gateway dari server R1. Ini gateway-nya adalah R1. Kalau tadi yang dari R1 gateway-nya itu via itu tadi adalah R2. Kalau R1 sebaliknya seperti itu. Lalu ini adalah running OpenVPN-nya dari sisi klien, dan ini tunnel dari OpenVPN, dan ini adalah tunnel dari server VPN-nya. Nah, ini ping-nya dari sisi user ini, dari sini. Ping dari user ini, IP-nya dari user adalah 192.168.2.2. Saya mencoba ngeping ke 0.2, 0.1, 0.10.150.0.6 seperti ini. Nah, 0.1, 0.2, 10.150.0.6, 10.150.4 bisa semua. Bisa semua ini. Ngeping 2.1 bisa, ngeping 10.150.0.4 juga bisa. Nah, itu tadi kan dari sisi user, yaitu user dari belakangnya R2. Kalau ini RK1 yaitu belakangnya R1. Saya sudah static root-nya dari sini juga. Jadi ngepingnya di arah kebalikan juga bisa. Dibalik ininya bisa. Tidak ada yang RTO. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.